Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febrijana, NPM 1910303018 dari Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagian blok dari pembuatan aplikasi di app Infotor ini. Nah, ini merupakan tampilan awal yang telah saya buat. Kemudian untuk bagian bloknya yaitu ada when mulai klik, kemudian ada open another screen menu, kemudian ada when klik keluar klik, terus ada close application, di mana apabila kita mengklik tombol mulai, nanti itu otomatis akan lanjut ke screen berikutnya yaitu screen menu. Nah, apabila kita mengklik tombol keluar, maka otomatis akan keluar dari aplikasi ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke screen menu. Nah, ini merupakan tampilan screen menu yang sudah saya buat. Nah, untuk bagian blocks-nya yaitu seperti ini. Jadi, yang pertama itu apabila kita mengklik KI indikator, maka otomatis nanti akan masuk ke screen KI indikator. Kemudian apabila kita mengklik materi juga seperti itu, dan seluruhnya seperti itu, kayak gitu. Nah, apabila kita nanti mengklik tombol kembali, maka otomatis akan menuju ke screen satu lagi atau screen awal lagi, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke screen KD indikator. Nah, ini merupakan tampilan untuk screen KD indikator yang telah saya buat. Nah, untuk bagian blocks-nya yaitu seperti ini, simple aja, hanya menggunakan satu tombol yaitu when kembali, dan nanti akan otomatis ke bagian menu lagi, seperti itu. Kemudian kita kembali ke menu. Selanjutnya kita akan masuk ke tampilan materi. Nah, ini merupakan tampilan materi yang telah saya buat. Di sini saya emang sengaja hanya memberikan hanya sedikit materi karena materi LKP itu sudah ada di tombol ini, materi ini. Jadi apabila nanti kita mengklik materi ini, maka otomatis akan terdapat Google Drive gitu. Nah, bloknya itu seperti ini. Jadi saat kita nanti mengklik tombol materi, maka nanti itu tuh akan ada seperti ini tampilannya. Sebelumnya kita harus mengaktifkan terlebih dahulu activity starter di sini. Nah, ini tuh gunanya supaya nanti link drive ini bisa terbuka seperti itu. Nah, di sini saya telah mengaktifkan activity starter. Kemudian selanjutnya saya akan meng-setnya gitu, activity starternya itu. Di sini ada set activity starter untuk action. Nah, ini sangat penting nih, harus kita tulis yaitu Android intent action view. Kemudian di sini juga ada activity starter untuk data URL. Nah, ini merupakan Google Drive yang telah saya upload mengenai materinya, seperti itu. Kemudian ada call activity starter, jadi nanti akan menuju ke link drive yang telah saya masukkan, kayak gitu. Kemudian ada when kembali, itu untuk kembali ke menu utama lagi. Nah, selanjutnya kita ke bagian menu lagi. Kita masuk ke bagian simulasi. Nah, apabila kita mengklik bagian simulasi, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan video simulasi yang telah saya buat. Di sini terdapat 3 kolom ya, yaitu ada materi simulasi mutualisme, parasitisme, dan juga komensalisme. Dimana bloknya itu seperti ini tampilan bloknya. Nah, jadi ini seperti mirip dengan tampilan yang link materi tadi. Hanya saja kalau di bagian video simulasi kali ini saya memasukkan itu link YouTube, seperti itu. Caranya sama seperti tadi, kita mengaktifkan activity starter terlebih dahulu, kemudian kita lanjut menyusun setnya, seperti ini set yang sudah saya buat. Ini berbeda-beda ya link YouTube-nya itu. Ini untuk link simulasi yang dari ketiga itu, seperti itu. Kemudian ini untuk when kembali itu, maka akan otomatis ke bagian menu lagi, seperti itu guys. Terus kita selanjutnya
selanjutnya menuju ke bagian latihan soal. Nah, apabila kita mengklik bagian latihan soal, maka tampilannya seperti ini yang telah saya buat. Jadi nanti latihan soal ini berupa PG. Di sini ada soalnya, kemudian di sini ada jawabannya A, B, C atau D-nya. Nah, bloknya seperti ini. Nah, memang pada bagian blok latihan soal ini cukup sangat amat rumit dikarenakan memang ini kan diperuntukkan untuk membuat soal pilihan ganda ya gitu, jadi memang cukup rumit, dimana di sini telah saya buat ya. Yang pertama saya akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yang kita butuhkan yaitu kita harus membuat inisial global terlebih dahulu nih. Di sini saya membuat inisial global untuk soal, kemudian inisial global untuk option A, option B, option C, kemudian option D, dan juga untuk jawaban. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita itu nanti akan mengelis berapa banyak soal yang akan kita masukkan pada aplikasi ini. Nah, di sini tuh saya hanya memasukkan 5 soal pilihan ganda saja nih, karena nanti pada screen berikutnya itu nanti akan ada soal screen evaluasi, di mana pada screen evaluasi itu nanti saya akan memberikan soal berupa esai seperti itu. Jadi di sini latihan soal ini saya hanya memasukkan 5 soal aja. Nah, ini tuh juga kemudian apabila kita sudah menulis soalnya di sini, kemudian kita akan mengelis jawaban A, B, C atau D-nya. Jadi kita nanti akan menyesuaikan aja nih, mengurutkan jawaban option A itu apa aja, terus jawaban option B itu apa aja, jawaban option C apa aja, dan D apa aja, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya misalnya kita udah semua itu selesai ya, kita lanjut membuat ini when latihan soal. Jadi saat latihan satu dibuka, maka akan lanjut memanggil soal seperti itu. Nah, di sini itu merupakan blok untuk memanggil soalnya nih. Nah, ini tuh merupakan blok ini tuh sudah terdapat set buttonnya. Nah, ini tuh button itu telah saya sesuaikan dengan desain pada latihan soal tentunya yang sudah saya buat tadi, kayak gitu. Nah, pada saat label pertama itu saya set ada global soal, kemudian juga ada global index, di mana global index ini itu dibuat dari inisial global yang ini nih, dari soal pada variabel global yang tadi telah saya buat. Jadi berurut itu, kayak ini kan nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Makanya di sini inisial globalnya saya tulis inisial global indexnya 1 kayak gitu. Kemudian selanjutnya sama seperti button berikutnya, untuk button A juga seperti itu, button B, C, D juga seperti itu. Apabila kita akan mengklik button A, maka nanti akan muncul untuk global option A, B juga kayak gitu, option B, C juga, dan D juga akan seperti itu gitu. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai atau skor yang sudah kita kerjakan nih dari soal tadi itu, maka di sini ada blok berikutnya yang menjelaskan mengenai seperti itu gitu. Nah, di sini ada blok tentang button A, blok button C, button D. Ini sebenarnya kurang lebih sama, hanya perbedaannya hanya terletak di atas-atasnya aja nih. Sebenarnya untuk ke bawah itu sama. Nah, di mana tampilan bloknya seperti ini. Nah, pada button A ini itu tuh kan terdapat global jawaban, terus juga ada global index. Nah, global jawaban ini tentunya jawaban A ya, kayak gitu. Kemudian di sini juga terdapat inisial global. Nah, di inisial global ini itu kenapa saya menulisnya 0, karena
ketika soal itu belum dijawab, maka otomatis itu nilainya tentunya masih 0 ya, kayak gitu. Jadi kayak belum ada nilainya. Kemudian selanjutnya yaitu ada bagian global index. Nah di sini itu bertujuan untuk mengetahui berapa sih jumlah soal yang ada pada aplikasi ini gitu. Di sini kan saya hanya memakai 5 soal aja, maka di sini saya menuliskan angka 5 seperti itu. Kemudian apabila kelima soal ini sudah seseorang itu jawab gitu ya, maka nanti selanjutnya akan menuju ke tampilan skor nih. Nah di tampilan skor ini tentunya nanti otomatis akan muncul nilai berapa sih yang mereka hasilkan kayak gitu. Nah kemudian apabila seseorang itu belum menjawab semua soal, maka nanti akan bertambah satu persatu soalnya, sehingga mereka itu mau tidak mau tetap harus menyelesaikan 5 soal tersebut ya, untuk mengetahui berapa nilai yang akan mereka hasilkan, seperti itu. Nah ini juga berlaku untuk button B, C, dan juga D tentunya. Di sini perbedaannya cuman hanya terletak pada ini aja sih, yang bagian atasnya ini tinggal diganti aja gitu, A, B, C, atau D-nya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kita akan menuju ke blok skor. Nah ini merupakan blok skor yang sudah saya buat. Ini tuh tentunya kayak sambungan ya dari latihan soal tadi kayak gitu. Nah pada blok skor ini tentunya akan diketahui nih berapa sih nilai atau skor yang telah kalian jawab, yang telah kalian raih kayak gitu. Nah pada saat kalian mengklik tombol skor itu nanti akan terdapat bacaan kayak congratulations, nilai kamu adalah gini gitu. Nah ini tuh merupakan tampilan skor yang telah saya buat. Seperti ini tampilannya, simple aja. Ada tombol kembali juga, jangan lupa. Nah kemudian selanjutnya kita ke tampilan menu lagi. Nah selanjutnya kita ke tampilan menu nih. Nah tadi kan udah bahas latihan soal, udah bahas skor. Selanjutnya kita akan bahas mengenai praktikum. Kita akan masuk ke bagian praktikum. Nah ini merupakan tampilan praktikum yang telah saya buat panduannya. Terdapat icon panduan dan juga kembali. Nah blocksnya itu seperti hampir sama sih seperti kayak tadi blocks pada bagian materi, yaitu yang saya memberikan Google Drive di dalamnya kayak gitu. Nah Google Drive ini tuh berisi tentang LKPD yang sebelumnya telah saya buat. Di sini tuh udah lengkap banget, tersedia tentang panduan praktikum yang dapat digunakan siswa untuk pegangan mereka supaya lebih mengerti apa sih yang harus mereka lakukan dalam praktikum kali ini, seperti itu. Jangan lupa juga kita harus mengaktifkan activity starter nih tentunya, supaya nanti drive ini dapat terbuka seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita ke bagian menu lagi. Dan yang terakhir yaitu bagian evaluasi. Nah, ini bagian evaluasi, tampilan evaluasinya simpel aja. Karena pada tampilan ini itu saya telah memasukkan formulir. Jadi saya memasukkan soal di dalam Google Formulir seperti itu. Nah soalnya itu berupa esai, ada 5 soal esai yang saya berikan. Jadi nanti para siswa atau para orang yang akan mengisi aplikasi ini tuh akan saya anjurkan untuk mengerjakan 5 soal esai ini seperti itu. Tampilan blognya sama, itu tentunya tetap harus melakukan activity starter seperti itu. Dan jangan lupa juga ada tombol kembali tentunya. Nanti otomatis apabila kita mengklik tombol kembali maka akan menuju ke tampilan menu lagi. Seperti itu. Halo teman-teman. Jadi setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan saya tentang bagaimana sih blok pada pembuatan aplikasi. Nah, selanjutnya aplikasi ini sudah saya install nih dalam handphone saya. Nah, berikut aplikasinya, kita buka aja. Tampilan awalnya seperti ini, langsung kita masuk ke bagian mulai. Di sini sudah ada menunya ya teman-teman, lengkap. Kita
klik KIKD indikator, maka sudah ada KIKD indikatornya. Kemudian kita klik kembali. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian materi. Nah, ini merupakan materi yang telah saya buat tadi. Dan di sini juga kita akan mengklik tombol materi. Nah, di sini kita akan diarahkan pada link Google Drive nih. Nah, dalam link Google Drive ini itu terdapat Word materi yang berisikan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan itu secara lengkap nih teman-teman. Nah, di sini lengkap ya materinya. Nah, kemudian selanjutnya kita klik kembali, kita masuk ke bagian video simulasi. Nah, di sini ada 3 video yang telah saya masukkan. Pertama, misalnya kita akan mengklik simbiosis mutualisme. Kita akan diarahkan menuju ke link YouTube atau Peramban. Saya akan mengklik link YouTube aja. Nah, maka otomatis nanti dia akan langsung masuk ke video simbiosis mutualismenya nih teman-teman. Nah, begitu pula dengan video parasitisme maupun komensalismenya. Kita langsung klik kembali aja. Kemudian selanjutnya ke latihan soal. Nah, di sini tuh sudah terdapat latihan soal nih teman-teman yang tadi sudah saya buat. Nah, di sini ada soalnya, kemudian ada pilihannya A, B, C atau D-nya kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian praktikum. Nah, di bagian praktikum ini terdapat 2 icon, yaitu panduan sama kembali. Kita tinggal klik panduan, maka nanti kita juga akan diarahkan pada Google Drive. Nah, di dalam Google Drive ini kita akan klik. Nah, maka otomatis nanti akan masuk ke bagian LKPD yang telah saya buat nih. Di sini sudah lengkap banget, terdapat panduan praktikumnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita balik lagi ke aplikasi, kita kembali. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Kita ke evaluasi, kita masuk ke tombol evaluasi. Maka selanjutnya di sini akan langsung terarahkan pada Google Form, di mana ini merupakan soal evaluasi yang telah saya buat, dan nanti kita bisa langsung menjawabnya aja nih di sini. Seperti itu, jawabannya esai tentunya ya. Kalau sudah mengisi semuanya, maka kita tinggal langsung mengklik tombol kirim. Nah, sudah seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari aplikasi yang telah saya buat. Sampai jumpa kembali.